Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua. Tauhid. Ketika kita mendengar kata tauhid, pasti akan banyak dari kita sependapat bahwa tauhid itu adalah percaya. Percaya adanya Allah atau percaya adanya Tuhan. Sekedar percaya saja. Inilah tauhid. Jadi di Jawa ada budaya kepercayaan. Bagi saya, ini adalah salah satu tauhid. Karena dia percaya adanya Tuhan. Tauhid ini berkitabkan Taurat. Dan kitab Taurat ini turun kepada Nabi Musa alaihi salam. Dan dasar hukumnya adalah tauhid. Setelah Taurat turun, maka turun lagi kitab yang bernama Zabur. Dan dasar hukum dari Zabur itu menginduk kepada Taurat, yaitu masih tentang tauhid. Dan Zabur itu turun kepada Nabi Daud alaihi salam. Ini tentang sudut pandang saya. Jadi ketika itu, ketika di era Taurat, ketika di era Zabur, ketika di era Tauhid yang berkitabkan Zabur, cukup hanya dengan percaya saja. Cukup hanya dengan percaya adanya Allah, adanya Tuhan. Di era itu, di eranya Nabi Musa, hanya diperintahkan untuk percaya dulu saja akan adanya Allah, akan adanya Tuhan. Setelah itu turunlah Injil. Kepada Nabi Isa alaihi salam. Dan setelah Injil turunlah Al-Quran. Kepada Nabi Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam. Dan di situ dan di dalam Al-Quran, dasar hukumnya bukan tauhid, bukan sekedar tauhid, karena tauhid sudah dilewatinya. Bukankah di dalam Islam ada yakin, ada ainul yakin, dan ada hakul yakin? Bukankah tidak cukup hanya dengan yakin? Di atas yakin ada ainul yakin. Setelah ainul yakin ternyata masih ada, yaitu hakul yakin. Dalam bahasa lain, ada syariat, ada tarekat, ada hakikat, dan ada makrifat. Bukankah sangat berjenjang? Bukankah ada jenjangnya? Jadi, ketika kita beragama Islam, bernabikan Muhammad, berkitabkan kitab suci Al-Quran, berarti ada titian. Setelah kita percaya adanya Allah, setelah kita percaya adanya Tuhan, dalam sudut pandang saya, ini sudut pandang saya, ini tentang saya, dan ini kata saya. Ketika kita hanya percaya saja adanya Allah, itu percaya, tapi kita belum bisa bertemu dengan wujudnya Allah. Bukankah ini baru kepercayaan saja? Bukankah ini baru tauhid saja? Bukankah ketika kita baru bertauhid, bukankah kitabnya itu Taurat? Bukankah kitabnya itu Zabur? Belum sampai kepada Al-Quran. Karena Al-Quran berjenjang. Setelah kita tahu syariat, hafal syariat, dan melaksanakan syariat,
ada tarekat. Setelah kita menghafal tarekat, masuk ke dalam tarekat, bukankah ada hakikat? Setelah kita menghafal hakikat, masuk dan merasakan hakikat, bukankah ada makrifat? Kalau kita memang mau menyelaraskan pernyataan kita bahwa kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, makrifat itu harga mati. Ketika kita masih hanya percaya, sekedar percaya saja adanya Allah, adanya Tuhan, ini bagi saya, ini dalam sudut pandang saya, itu masih tauhid yang berkitabkan Taurat, yang bernabikan Musa alaihi salam. Ini dalam sudut pandang saya. Dan ini sudut pandang saya ini tidak harus menjadi sudut pandang panjenengan. Saya hanya menawarkan sudut pandang saya. Siapa tahu ada kebenaran yang bisa kita temukan. Karena ketika kita berhenti hanya di dalam percaya saja, berarti kita belum masuk ke dalam Al-Quran, ke dalam Islam. Karena kita hanya baru sebatas percaya saja. Ini tidak salah, karena ini titian. Ada yang meneruskan dalam meniti, dan ada juga yang terhenti di dalam titian tersebut. Di dalam sudut pandang hakikat, tidak ada yang salah, karena memang prosesnya pun seperti itu. Dari era ke era, dari nabi ke nabi, dan sampai kepada titik sekarang kita beriman kepada Tuhan. Ini bukan sedang dalam arti saya menyalahkan, tidak.
Sungguh tidak. Dan sekali lagi saya pertegas, ini sudut pandang saya. Dalam saya meniti titian demi titian agar saya bisa beriman yang menurut saya harus meniti demi titian agar kita sampai kepada satu tingkatan hakul yakin. Di dalam hakul yakin tidak kata siapapun, karena apapun dan siapapun tersebut hanyalah dasar untuk bisa meniti ketitian selanjutnya. Di dalam hakul yakin, maka yakinnya adalah hak. Maka di sini tidak ada pemaksaan, tidak ada saling menyalahkan, karena ini tentang hak. Hak saya dengan panjenengan bisa saja berbeda. Ketika berbeda, apanya yang salah? Bukankah tidak ada yang salah? Ini hanya bahan renungan. Untuk kita semua, agar kita tidak terlena di satu anak tangga. Ternyata masih ada anak tangga yang harus kita lewati, kita lalui. Agar kita dapat sampai kepada hakul yakin. Ketika di hakul yakin tidak ada perbedaan dan tidak ada yang salah, satu pun tidak ada yang salah. Kenapa? Karena dalam sudut pandang saya, tidak akan ada satu gerakan apapun kalau tidak diizinkan oleh Zat Maha Suci
hidup. Bukankah pernyataan Allah, tidak ada selembar daun pun yang jatuh ke bumi melainkan kehendakku. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua.